Charger ya, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok enam akan mempresentasikan mengenai pasal 33 ayat 3. Contoh kasusnya itu tambang emas ilegal di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bunyi pasal 33 ayat 3 yang akan dibacakan oleh bumi, air, dan kekayaan dalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Bunyi pasal 33 ayat 3. Artinya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, bukan kepentingan pribadi. Namun, kasus tambang emas ilegal di Kota menunjukkan penyimpangan karena merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Isi dari video tersebut: 1. KPK menemukan tambang emas ilegal dan jam dari Mandalika dengan produksi 3 pakai emas per hari. 2. Kepala Satgas wilayah Divisi Dian Patria menyebut tambang ini berskala besar dan di luar dugaan. 3. Kementerian SDM menyerahkan penindakan kepada aparat penegak hukum. 4. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan perlunya tindak lanjut lintas instansi SDM, keuangan, pemuda, FMDA, dan aparat hukum. Pengelola tambang warga setempat sempat melakukan wilayah tersebut menjadi PR. Ditangkap KPK menolak karena pelaku utamanya bukan warga lokal melainkan pihak luar yang berorientasi bisnis besar. Hubungan pelanggaran hak dan kewajiban. Kasus tambang emas ilegal ini mencerminkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Hak rakyat untuk menikmati hasil kekayaan alam secara adil dilanggar karena keuntungan menjadi pada sebagian pihak. Kewajiban warga negara untuk menjaga lingkungan diabaikan oleh penambang ilegal. Para penambang ilegal juga melanggar peraturan yang berlaku. Peraturan hukum yang mengatur tambang ilegal, pariwisata peristiwa tambang emas ilegal di Mandalika termasuk pelanggaran hukum pidana diatur dalam beberapa peraturan berikut. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 128 penambangan tanpa izin. IUP, IPR, IPK dapat dipidana hingga 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 98 sampai 99 mengatur pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Dampak tambang emas ilegal. 1. Dampak ekonomi. Negara kehilangan potensi pajak dan royalti sementara masyarakat tidak memperoleh manfaat langsung. Dampak lingkungan. Penggunaan cyanida dapat mencemari tanah, sungai, dan sumber air. Lahan pertanian rusak karena tidak dilakukan reklamasi. Dampak sosial. Terjadi konflik antara kelompok penambang, warga, dan aparat serta meningkatnya ketergantungan ekonomi masyarakat pada kegiatan ilegal. Solusi dan upaya pencegahan. Caranya untuk mengatasi dan mencegah pengulangan pelanggaran pasal 33 ayat 3 seperti kasus tambang emas ilegal di Mandalika diperlukan beberapa langkah strategis seperti penegakan hukum tegas terhadap penambangan tanpa izin dan pihak yang mendukung kegiatan ilegal, edukasi masyarakat tentang dampak lingkungan, hukum tambang ilegal dan pentingnya izin usaha pertambangan, pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar melalui UMKM, pariwisata berkelanjutan dan pelatihan keterampilan. Ini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya dong.
Menurut kalian pribadi setuju kan tambang ilegal tetap dilanjut tapi diatur dan diawasi ketat biar tidak merusak lingkungan? Tambang ilegal diawasi ketat. Setuju gak? Tapi tetap dilanjut. Berarti berubah menjadi bukan ilegal. Ya sama aja sama tadi di halaman 6. Tambang ilegal biasanya diusulkan oleh rakyat menjadi WPR, yaitu wilayah pertambangan rakyat. Tapi itu juga kalau tambang ilegalnya pengelolanya itu warga setempat. Tidak seperti dalam di sini pengelola tambang ilegal itu bukan warga lokal, melainkan yang luar yang berorientasi bisnis besar. Ya, kami setuju tambang ilegal jadi WPR karena dapat menguntungkan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi kali ini terkait kasus tambang emas ilegal di Mandalika ini melanggar pasal 33 ayat 3 karena kekayaan alam yang disalahgunakan yang merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum dan pengawasan menjadi kunci pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait kasus pertambangan emas ilegal di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.